Dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita pagi hari ini. Baik yang ada di sini maupun yang ada di Zoom meeting. Kami percaya kuasa Roh Kudus tetap sama. Karena Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita ibadah, Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau meninggikan Dia. Kita panggil Roh Kudus, datanglah. Haleluya Yesus. Nanti Bapak Alfred doa pembukaan. Oh Roh Kudus datanglah. Puaskan dahaga jiwaku. Mengalirlah dalam hatiku mata air hidupku. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, pimpinlah. Engkau tongkat perjalananku, Engkau tongkat perjalananku. Bimbinglah segala langkahku, berjalan di dekatku. Sucikanlah, sucikanlah tanganku Tuhan. Murnikanlah hatiku Yesus. Ku berdiri di tempat kudus. Ku nanti hadirat-Mu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Oh Roh Kudus datanglah. Amin. Puaskan dahaga jiwaku. Mengalirlah dalam hatiku mata air hidupku. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, pimpinlah. Engkau tongkat perjalananku. Engkau tongkat, amin. Bimbinglah segala langkah kami Yesus. Oh haleluya Yesus. Berjalan di dekat, sucikanlah, sucikanlah tanganku Tuhan. Murnikanlah hatiku Yesus. Ku berdiri di tempat kudus. Ku nanti hadirat-Mu. Kaum pria saja angkat pujian ini. Oh Roh Kudus datanglah. Kaum pria saja. Kaum wanita doakan buat kaum pria di tempat ini agar hidup mereka terus dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bimbing mereka Tuhan. Kaum wanita saja. Oh Roh Kudus pimpinlah. Oh Roh Kudus pimpinlah. Amin. Engkau tongkat perjalananku. Bimbinglah segala langkahku. Berjalan di dekatku. Sucikanlah tanganku. Sucikanlah tanganku Tuhan. Murnikanlah hatiku Yesus. Ku berdiri di tempat kudus. Ku nanti hadirat. Sucikanlah tanganku Yesus.
sucikanlah tangan, murnikanlah. Nanti Bapak Alvan, ku berdiri di tempat kudus, ku nanti hadirat, ku berdiri di tempat kudus, ku nanti hadirat, ku berdiri di tempat kudus, ku berdiri di tempat kudus, ku nanti hadiratku. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi yang indah ini Tuhan. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk berbakti kepadamu, memuji-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan berbakti bersama-sama Tuhan. Terima kasih untuk ini semua Tuhan. Padamu-lah kami berharap untuk mendapat tuntunan firman untuk pada hari Minggu ini, untuk perjalanan kami dalam hari Minggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini pembicara kita Bapak Nemo Bahari beserta Ibu Helga sudah ada bersama-sama dengan kita. Itu semua karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Iya, dialah satu-satunya sobat kita yang setia. Tidak ada lain lagi. Mari kita beri kiri kanan kita. Kita mengasihi Roh Kudus. Aku mengasihi Tuhan. Yes. Haleluya. Semua bertepuk tangan di atas kepala. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Kiri saja, yes, amin. Bagian kanan saya saja, ada satu. Sama-sama
Nama yang berkuasa. Nama Haleluya. yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Yes. Nama Yesus menghibur hati. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama yang terindah. Nama Yesus. Itulah nama yang diberikan oleh Allah Bapa kepada anaknya yang tunggal. Oleh sebab itu saudara, seperti khotbah Bapak Revi minggu kemarin, berdayakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jangan kita seperti orang lumpuh, ya. Karena Dia pasti menolong. Di saat kita susah, Dia hibur. Mari kita bangkit berdiri. Yesus pasti menolong. Jangan kau takut. Jangan kau takut, Tuhan serta. Haleluya. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Jangan kau takut. Jangan kau takut, Tuhan serta. Amin. Jangan kau bimbang, Dia ada. Haleluya. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus, Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia serta. Jangan kau takut. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua. Serahkan semua kekhawatiran padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus, Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia serta. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia serta. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Haleluya. Yesus, 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 sahabat penolong dalam hidup. Rindu semua orang mengenal Engkau jalan dan hidup yang orang yang percaya pada Yesus.
dan memberi hidup yang bagi setiap orang yang percaya pada. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani walau banyak rintangan dan badai pun menerpa. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabat, penolong dalam semua orang mengenal Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya pada. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena Roh Kudus ada di setiap waktu, di setiap tempat. Dia ada di segala musim hidup kita. Baik susah maupun senang, Dia ada bersama kita. Kita angkat satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupmu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Hati kami tenang. Terima kasih ya Abah. Nanti Bapak Hendri Kaung doa buat firman. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, oh memberi pertolongan. Terima kasih anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Katakan dengan imanmu, Engkau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, oh adalah
namamu Yesus. Amin. Tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Yes. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Yes. Oh, teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang berikan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Yes, Lord. Berlimpah bagiku bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Haleluya. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Haleluya. Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa dan sahabat kami yang setia. Tuhan hadir di setiap musim hidup kami. Musim kesenangan, musim kesusahan, musim penderitaan, Engkau selalu hadir. Engkau ada di sana ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, tidak ada sedikit pun keraguan kami. Di dalam kami percaya, di dalam kami melayani, di dalam kami mengiring Engkau. Karena Engkau Allah yang omniscient, omnipotent, omnipresent. Engkau hadir Tuhan. Di saat kami beribadah kepadamu, Engkau hadir di dalam puji-pujian kami, penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau juga hadir lewat pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu itulah Tuhan yang merupakan fokus kami. Karena itu sumber kehidupan kami. Lewat firman-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan. Menuntun, membimbing kami dalam perjalanan hidup kami. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini. Firman-Mu itulah harapan kami. Oleh karena itu Bapa, urapi kami sekalian. Urapi hamba-Mu sehingga pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh Tuhan menerima berkat dari firman-Mu. Kami pulang sebentar tidak sama dengan waktu kami datang. Terima kasih banyak Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kuasai seluruh ruangan ini, bahkan hati dan pikiran kami. Berbicara kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mimbar selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Nemo Bahari. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan pagi hari ini. Mari berikan senyum kiri kanan walaupun tidak kelihatan senyumnya. Tetapi dengan iman kita percaya saudara kita senyum ya. Mari tegur sapa satu dengan yang lain. Sementara saya minum air kehidupan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita mendapatkan tema yang luar biasa, yaitu bagaimana Roh Kudus menjadi penolong yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Dan mari sama-sama kita akan buka firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, hidup di dalam pengurapan Roh Kudus, saudaraku ya. Kita semua yang sudah percaya di dalam Tuhan, kita akan belajar, kita melihat bahwa Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam pengurapan daripada yang kudus, daripada Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Mari sama-sama kita buka Alkitab dan kita baca firman Tuhan ini. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Satu ayat saja kita akan baca bersama-sama dengan penuh perhatian. Ada di depan, saudara bisa baca dengan saya. 2, 3. Sebab di dalam kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Yang percaya firman katakan, amin. Puji Tuhan. Sudah kita lihat di sini, Opa Yohanes, kalau boleh saya pakai istilah di sini, saudaraku ya, di saat usianya yang sudah sangat lanjut, menulis surat ini kepada gereja secara umum, saudaraku ya. Dia menulis untuk memperingatkan di akhir kehidupannya, sebagai seorang saksi mata terakhir boleh dibilang dari generasi yang menyaksikan Tuhan Yesus hidup di muka bumi. Opa Yohanes dalam usia yang sudah hampir 100 tahun menulis baik kitab Wahyu, Injil Yohanes maupun surat-surat yang dikenal sebagai surat-surat 1, 2, dan 3 Yohanes yang kita juga sedang pelajari saat ini. Dia menulis sebagai satu-satunya, istilahnya boleh dibilang demikian, saudaraku, pribadi yang masih hidup, yang melihat dengan mata dan kepala dan mendengar dengan telinga sendiri pribadi Tuhan Yesus ketika masih ada di dalam dunia. Dan sebagai orang yang terakhir, sebagai saksi mata yang terakhir, dia diberikan perintah oleh malaikat ketika kita lihat di kitab Wahyu ketika dia menulis bahwa Tuhan sendiri perintahkan kepada Yohanes agar dia menulis apa yang sedang kamu lihat dan apa yang akan kamu lihat harus kamu tuliskan di dalam kitab. Kitab Wahyu dia melihat apa yang akan terjadi. Yang sudah terjadi dia menulis Injil Yohanes, peristiwa dari kehidupan Tuhan Yesus dari sudut pandang Yohanes yang tentunya kalau kita bandingkan dengan 3 Injil yang lain berbeda sekali isinya, saudaraku ya, karena memang tujuannya berbeda. Dan apa yang sedang perlu untuk dituliskan kepada gereja pada waktu itu ya adalah surat yang kita kenal sebagai surat 1, 2, dan 3 Yohanes ini. Apa yang sedang terjadi pada waktu itu, sudah dikasih Tuhan, pada waktu itu gereja masuk, sudah mengalami yang namanya aniaya ketika para rasul yang lain ditangkap menjadi martir. Bahkan sudah memasuki aniaya yang kedua yang saat itu sedang dialami juga oleh Rasul Yohanes, oleh Kaisar Trajan pada waktu itu. Dia juga mengalami penyiksaan, penganiayaan, tetapi karena memang Tuhan melindungi dia sehingga tidak pernah berhasil untuk mencabut nyawa seorang Yohanes, saudara, kalau tradisi menulis. Dan dia menuliskan untuk menguatkan gereja Tuhan yang pada waktu itu sudah alami tantangan demi tantangan, baik dari luar maupun dari dalam. Dan justru yang menjadi peringatan dari Yohanes, saudaraku, bukan tantangan yang dari luar. Bukan kesusahan yang datangnya dari luar kehidupan orang percaya. Itu sudah terbukti gereja Tuhan bertahan. Terbukti gereja Tuhan mampu lewati ketika Kaisar Nero, contohnya saudara tahun 65, memerintahkan semua orang Kristen bebas untuk dianiaya, ditangkap,
diperlakukan sesukanya, sudah terjadi, sudah dilewati oleh gereja Tuhan, dan ternyata gereja Tuhan tetap bertahan, bahkan bukan bertahan, bertumbuh, bertambah banyak. Jadi dengan kata lain, kesusahan yang di luar, saudaraku, itu nggak ada apa-apanya buat gereja Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara kasih Tuhan. Itu bukan masalah besar buat anak Tuhan. Bukan problem yang mesti dikhawatirkan. Tetapi yang menjadi peringatan daripada Yohanes di sini ya, justru adalah tantangan yang dari dalam. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, disitulah di bagian di mana kita dengar istilah yang namanya antikristus. Inilah yang justru lebih berbahaya, lebih di-warning oleh Yohanes daripada segala tantangan yang dari eksternal, dari luar sifatnya. Karena yang lebih merusak, yang lebih menghancurkan iman, yang lebih menyelewengkan orang daripada mengikut Yesus dan membuat menjadi mengikut yang lain, yang disebut sebagai antikristus, adalah pengajaran, pengaruh, pola pikir, nilai-nilai, pemahaman yang menyimpang dari apa yang sudah diajarkan baik oleh Tuhan Yesus maupun oleh para rasul melewat pribadi Roh Kudus yang dikenal sebagai pengurapan yang sudah diberikan kepada orang percaya. Maka dari itu dia kembali mengingatkan, saya bacakan kembali, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Dan karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Rupa-rupanya pengaruh yang lebih berbahaya bagi gereja adalah ajaran yang berasal dari antikristus ini yang merubah pengertian, pemahaman, pengenalan orang akan Tuhan. Yang mengubah akhirnya keyakinan mereka, pengenalan mereka akan Tuhan, pemahaman mereka tentang kebenaran. Itu yang lebih berbahaya. Dan itu yang lebih diperingatkan kembali lagi oleh Yohanes. Dan itu sebabnya sudah dikasih Tuhan mengapa pentingnya pribadi Roh Kudus yang telah mengurapi kita itu tetap kita izinkan leluasa bekerja di dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi maupun di dalam gereja Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Ketika kita berkumpul bersama-sama. Karena kalau bukan Roh Kudus, saudara yang bekerja, kita nggak akan memuji Tuhan, kita nggak akan menyembah Tuhan, kita nggak akan datang ke tempat ini untuk fokus cari Tuhan, nggak mungkin. Karena cuma Roh Kudus saja yang bisa membuat kita tertarik kepada Tuhan, mau memuliakan Tuhan, mau mengutamakan Tuhan, mau punya hati yang rela mau melakukan perintah Tuhan, mau rindu dengar firman Tuhan. Itu hanya pekerjaan Roh Kudus, saudaraku, ya kan? Dan itulah yang perlu kita pertahankan, itulah yang perlu kita pelihara di dalam kehidupan orang percaya. Next slide. Jadi saudara, kita lihat bahwa pengurapan ini adalah pribadi Roh Kudus. Kalau kita buka di dalam Korintus, bisa dilihat ya slide berikutnya. Pengurapan adalah kehadiran Roh Kudus di dalam kita. Coba kita buka 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. 2 Korintus 1 sama-sama saudara kita lihat 2-3. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, terus memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Yang percaya katakan amin. Apapun yang saudara butuhkan sudah disediakan lewat Roh Kudus. Amin, saudara. Apa yang saudara butuhkan hari ini? Saudara datang cari Tuhan mau perlu keperluan apa? Saudara datang mau minta apa sama Tuhan? Sudah disediakan lewat pribadi Roh Kudus. Tadi kita yang bilang. Dialah jaminan. Dialah tanda jadi. Dialah down payment. Dialah panjer istilahnya saudara, yang sudah diberikan sebagai jaminan bahwa the whole thing gonna be given to you. Semua yang Tuhan mau berikan akan diberikan karena dia sudah berikan jaminannya, tanda jadinya itu Roh Kudus. Semua yang Allah punya menjadi milik kita lewat keberadaan Roh Kudus yang juga sekaligus memeteraikan kita. Jadi Roh Kudus ini yang perlu dipelihara dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menerima semua yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan mungkin sudah dikasih Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, kita berpikir kenapa ya pribadi Roh Kudus ini kayaknya nggak terlalu menonjol, nggak terlalu difokuskan, nggak terlalu mungkin sebagai orang percaya kita tuh nggak terlalu mengenal mungkin akan pribadi Roh Kudus. Walaupun kita tahu Roh Kudus adalah pribadi dari 3 pribadi Allah Tritunggal yang kita kenal dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Banyak orang berpikir bahwa wah di gereja itu nggak ada Roh Kudus karena saya nggak merasa sesuatu, tidak melihat sesuatu, tidak gimana-gimana gitu, saudara ya. Sehingga berpikir bahwa wah Roh Kudus nggak ada di sana.
atau karena mungkin jarang dikhotbahkan, jarang karunianya kayak atau tanda-tandanya jarang di show off, jarang ditampilkan, jarang didemonstrasikan dan seterusnya, berpikir Roh Kudus nggak ada di sana. Padahal sebenarnya kembali lagi kita lihat dalam firman Tuhan, kita yang percaya kepada Kristus, ke dalam kita sudah diberikan pengurapan. Kita sudah diurapi oleh pribadi Roh Kudus itu. Berarti semua yang percaya sudah berdiam pribadi Roh Kudusnya. Masalahnya Roh Kudus sudah dikasih Tuhan. Alkitab sendiri, Yesus sendiri berkata bahwa Roh Kudus itu diberikan bukan untuk menonjolkan pribadi sendiri. Karena Roh Kudus diberikan untuk memuliakan memuliakan siapa saudara? Yesus. Makanya memang kita nggak pernah, walaupun kita gereja Pantekosta, walaupun kita aliran yang sangat percaya dengan kepenuhan, kuasa, karunia Roh Kudus, tapi kita tidak menggembar-gemborkan pribadi Roh Kudus. Ya, karena kalau Roh Kudus bekerja, selalu yang ditinggikan adalah Tuhan Yesus, bukan Roh. Seorang hamba Tuhan bilang, dia satu dari 3 pribadi Allah yang paling tidak berfokus kepada diri sendiri itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus selalu mengarahkan orang kepada Tuhan Yesus. Maka yang ditinggikan adalah Tuhan Yesus. Makanya kalau kita datang pagi hari ini, kita memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus, itulah yang Roh Kudus mau. Itulah yang Roh Kudus kerjakan. Dia tidak akan membuat saudara merasa diri, wah super power, super hebat karena saudara menunjukkan karunia, demonstrasi segala Roh Kudus. No, that's not the real Holy Spirit, because the true Holy Spirit, what Holy Spirit will do, is always glorifying Jesus. Selalu memuliakan Tuhan Yesus. Dia nggak membawa orang fokus kepada pribadi Roh Kudus. Itu sebabnya kita tidak menyembah Roh Kudus, kita tidak berdoa kepada Roh Kudus, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Roh Kuduslah yang membuat kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena nggak mungkin dia akan membuat orang berdoa kepada dirinya. Dia selalu membawa orang datang untuk percaya kepada Yesus. Ya, sudah dikasih Tuhan, makanya Roh Kudus memang pribadi yang paling di belakang layar, saudara. Ya kan? Mungkin kita kenal Allah Bapa, kita percaya kepada Dia Bapa, sumber segala berkat, sumber segala pengharapan. Bapa yang adalah awal dari segala sesuatu, saudara yang kasih Tuhan, yang memberikan kepada kita semuanya. Dan Dia sudah memberikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita. Tapi Roh Kudus selalu bekerja di dalam kita untuk kembali diingatkan, kembali percaya, kembali berharap kepada pribadi, baik Bapa maupun Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Haleluya. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menarik, saudaraku. Dia yang selalu sebenarnya pertama muncul di dalam peristiwa-peristiwa penting di dalam Alkitab. Kalau kita lihat Kejadian pasal pertama, ayat pertama. Pada mulanya Allah, apa saudara? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan sebagainya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada mulanya Allah. Allah itu siapa? Allah yang disebut di situ Elohim. Elohim artinya jamak. Pribadi yang tiga Tritunggal yang jamak bukan menunjukkan salah satu pribadi tertentu, tetapi yang pertama ditunjukkan dari ketiga pribadi Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Karena Dia yang langsung muncul melayang-layang di atas permukaan air. Barulah yang lain bekerja. Saudara perhatikan juga di dalam cerita-cerita semua dalam Matius, Markus, Lukas, selalu Roh Kudus yang duluan bekerja. Roh Kudus yang memenuhi Elisabeth, bayinya Elisabeth yaitu Yohanes Pembaptis. Dari semenjak dari dalam kandungan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Maria, kamu akan mengandung oleh Roh Kudus. Ada amin saudara? Roh Kudus yang duluan bekerja. Yesus memulai pelayanannya lewat apa saudara? Dibaptis kemudian Roh Kudus menyatakan dirinya. Dia yang selalu bekerja di depan. Dia yang duluan tampil. Walaupun Dia tidak pernah menarik orang untuk memfokus kepada Dia, tetapi Dia yang pertama-tama bekerja. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus karena Roh Kudus yang pertama bekerja dalam kehidupan kita semua. Dia yang menggerakkan kita, Dia yang membuka hati kita, Dia yang membuat kita mengerti. Saya boleh bicara, saya boleh khotbah di depan saudara pagi hari ini sampai nanti malam saudara, tapi kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, yang membuat saudara mengerti, saudara nggak akan nangkap satu apapun yang saya bicarakan. Tapi saudara bisa mengerti firman, saudara bisa paham apa yang sedang disampaikan karena Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita. Karena Roh Kudus yang membuat kita memahami
Kenapa ada orang yang bisa datang, saudaraku, ke gereja, walaupun pendetanya mungkin seorang yang sudah sangat berpengalaman, berkhotbah dan sebagainya, tapi dia bisa tidur di dalam gereja, karena Roh Kudus tidak bekerja. Ada amin, saudara? Mau dibilang hamba Tuhan yang bagaimana, kayak saudara, ya nama tidur saja. Roh Kudus, ya kan? Kalau nggak ada Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, orang biasa saja yang membaca satu ayat yang sederhana saja bisa menjamah kehidupan kita. Karena Roh Kudus. Dan inilah yang sudah dicurahkan, sudah diberikan sebagai pengurapan kepada kita. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita membahas tentang dua dimensi atau dua cara Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Kita sudah lihat bahwa setiap orang yang percaya sudah diurapi dengan jaminan, dengan meterai tadi katakan, pribadi Allah yang adalah Roh Kudus dalam kita. Tetapi mari kita pelajari sama-sama, saudara. Karena saya merasa banyak kali kita kurang memahami dengan sepenuhnya bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kita. Karena Roh Kudus bekerja itu dari semenjak awal kita lihat di dalam Alkitab dari Perjanjian Lama sampai kepada zaman sekarang, dia bekerja di dalam dua dimensi, dalam dua cara, dua sisi. Dia bekerja di atas kehidupan seseorang, tapi dia juga bekerja di dalam kehidupan seseorang. Dia dicurahkan ke atas. Tuhan berjanji dia akan mencurahkan rohnya ke atas. Tapi bukan cuma itu, rohnya juga bekerja. Aku akan memberikan rohku ada di dalam batinmu. Roh Tuhan yang bekerja, mengurapi dari dalam. Dan keduanya akan menghasilkan buah, menghasilkan kehidupan, menghasilkan dimensi yang berbeda dalam kehidupan seseorang yang menerima kehadiran Roh Kudus tersebut. Next slide. Yang pertama kita lihat pengurapan yang diberikan atas seseorang. Kalau kita pelajari dalam firman Tuhan, saudara. Kita lihat dalam Perjanjian Lama, contohnya. Ada banyak tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama yang menerima Roh Kudus atas kehidupan mereka. Mereka diurapi, pertama mereka dilayakkan untuk mengerjakan satu tugas yang Tuhan percayakan, yang Tuhan suruh sama mereka. Entahkah mereka sebagai nabi, entahkah mereka sebagai pemimpin umat Tuhan, sebagai hakim-hakim, sebagai contoh, saudaraku ya. Atau juga sebagai raja. Mereka dilayakkan untuk bisa memenuhi tugas emban tanggung jawab yang daripada Tuhan itu. Karena nggak semua orang bisa datang, ya saudaraku, petantang-petenteng mengaku begana begini dan bisa dilayakkan. No. Kalau bukan Tuhan yang ngurapi, kalau bukan Tuhan yang suruh, kalau bukan Tuhan yang pilih, nggak bisa. Biarpun gagah, keren seperti kakak-kakaknya Daud, tapi kalau tidak diurapi sama Tuhan, I'm sorry, pass. Tapi kalau itu orang yang dipilih sama Tuhan, diurapi, dia pasti akan bisa mampu penuhi tanggung jawabnya itu. Tapi itu adalah urapan yang diberikan atas seseorang. Dan seringkali di sini saudara dikasih Tuhan, pengurapan yang seperti inilah yang terlalu sering kita perhatikan, terlalu sering kita lihat, terlalu sering kita besar-besarkan. Walaupun ini memang dari Tuhan bekerjanya, dan itu memang kuasa Tuhan yang diberikan kepada seseorang ketika Roh Kudus mengurapi dia dari atas. Dan memang apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika seseorang diurapi, orang tersebut berubah. Di dalam Alkitab dikatakan Saul saja. Orang yang secara bakat manusia memang kelihatannya keren, lebih tinggi satu kepala daripada semua orang lain. Saudara, tampangnya memang seperti raja, walaupun dia orangnya rendah hati, dia orangnya tidak merasa dirinya manusia. Tapi ketika dia diurapi, maka dikatakan dia menjadi pribadi yang berbeda. Dia menjadi manusia yang berbeda. Orang yang awalnya malu-malu, orang yang awalnya nggak berani tampil, begitu diurapi, dia langsung menjadi pemimpin. Simpson sudah diurapi semenjak dari lahir, sudah dikasih Tuhan. Dan luar biasa kita tahu, bukan, dia bisa melakukan hal-hal yang melebihi kemampuan manusia. Mungkin the real superhero yang pertama, saudara ya, adalah Simpson. Punya kekuatan superhuman, saudara ya kan. Pintu gerbang yang dari metal, dari logam, dari tembaga dia angkat di atas gunung dong, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Sampai sound system aja. Kaget. Saudara bisa bayangkan betapa kuasanya Simpson tersebut ngangkat pintu gerbang yang kalau digempur itu mesti pakai macam-macam, saudaraku ya kan. Dia angkat sendirian dong, saudara. Dibawa ke atas gunung lagi, ditaruh di atas gunung lagi, coba. Itulah yang Roh Kudus kerjakan di dalam seseorang yang diurapi ke atas dia. Dan saudara, ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, jangan pernah ukur kemampuan kita dengan kemampuan pribadi kita.
Karena Tuhan bisa membuat kita melakukan hal-hal yang lebih dari yang pernah kita bisa bayangkan. Ada amin, sudah kasih Tuhan. Ada iman pagi hari ini. Kalau Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, never say impossible. Jangan bilang gak mungkin. Karena itu satu istilah yang tidak dipahami oleh Roh Kudus. Roh Kudus selalu memungkinkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang dia tahu memang secara dirinya, secara manusia, nggak mungkin lah. It's impossible for me. But, kalau Roh Kudus yang sudah mengurapi seseorang, Gideon yang pemalu, Gideon yang penakut, Gideon yang nggak berani apa-apa, minggu lalu AMS ya, anak muda sudah belajar, bisa jadi seorang pemimpin yang luar biasa. Kenapa? Roh Kudus yang menyertai. Setiap kali Roh Kudus dicurahkan kata seseorang, dia akan melakukan hal-hal yang nggak pernah kebayang. Saudara, saya nggak pernah membayang diri saya jadi pendeta, saudara, nggak pernah. Saya nggak pernah mimpi jadi guru, nggak pernah punya mimpi cita-cita dari kecil. Malah saya yang paling nakal sama guru di zaman sekolah. Kok giliran saya jadi guru, saudara, ya kan? Karena apa? Roh Kudus memampukan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara memikirkan, aduh saya nggak akan mungkin, saya nggak akan bisa dan sebagainya. Well, wait. Of course, it's true, benar. Kamu nggak akan mampu dengan kemampuan sendiri. Tapi Roh Kudus memampukan. Dan dia sudah mengerjakan dan menunjukkan, membuktikan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Bahwa Roh Kudus mampu lakukan semuanya. Cuman yang kita mesti ingat, saudara. Roh Kudus yang diberikan ini, orientasinya adalah kasih karunia. Artinya apa? It's all by grace. Orang yang tidak mampu bisa jadi mampu, bukan karena dia layak, bukan karena dia hebat, bukan karena dia spesial. Semua karena kasih karunia. It's grace given to someone. Orang yang nggak bisa, orang yang cuma biasa-biasa saja, tapi karena ada kasih karunia di atas dia jadi orang yang luar biasa. Kembali lagi, bukan karena orang tersebut, bukan karena kelayakan, bukan karena dia melakukan sesuatu yang berguna atau yang bisa dibanggakan dan sebagainya. Bukan, it's totally by grace. Sepenuhnya hanya karena kasih karunia. Yang diberikan karena Tuhan punya rencana, karena Tuhan ingin ada orang yang memenuhi satu tugas, satu tanggung jawab, satu panggilan, satu pekerjaan yang Tuhan berikan. Jadi ini sama sekali tidak berdasarkan kelayakan, sama sekali tidak berdasarkan kepantasan, sama sekali tidak berdasarkan kualifikasi, persyaratan yang dipenuhi oleh pribadi tersebut. Tidak. Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma dikatakan dalam Alkitab. Itu pengurapan yang diberikan dari atas. Makanya nggak heran sudah dikasih Tuhan. Kalau mungkin saudara pernah membaca, pernah mendengar berita, hamba Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, orang yang bisa melakukan begini begitu buat Tuhan, kok bisa ya begini, kok bisa ya begitu. Padahal kalau melihat pelayannya begini begitu, saudara ya. Kalau melihat dia ngedoain orang mungkin, kalau dia bekerja di dalam pelayanan dan seterusnya, wow. Tapi ternyata kok bisa ya. Saya paham saudara, mengerti maksud saya, bukan saudara ya? Kenapa bisa? Because it's given by grace. Karena yang pengurapan yang dari atas diberikan hanya karena anugerah. Nggak ada hubungannya dengan kelayakan orang tersebut. Saul yang sudah diurapi, kok bisa jadi kayak begitu? Daud yang sudah diurapi, kok bisa jadi begitu? Well, because Roh Kudus yang diberikan dicurahkan ke atas seseorang. Dan sekali lagi karena anugerah, kasih karunia. Makanya sudah dikasih Tuhan, kita perlu mengerti pengurapan di dimensi yang berikutnya, yaitu di dalam kita. Yang tidak lagi menekankan tentang apa yang Roh Kudus bisa kerjakan dalam kehidupan kita, atau kemampuan yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan nyatakan lewat pribadi seseorang, lewat pelayanan dan sebagainya. Makanya gak usah heran dalam Matius pasal 7 ayat 21 dan seterusnya, bukan saudaraku ya? Bukan semua orang yang berseru apa? Tuhan, Tuhan. Siapa mereka? Diurapi. Dari mana kita tahu? Silakan aja coba ngusir setan dengan kemampuan kita, dengan pintaran kemampuan manusia. Nggak akan mungkin bisa. Tapi kenapa dia bisa? Karena itu dari Tuhan.
Silakan aja coba lakukan mujizat. Silakan aja coba bernubuat dengan kemampuan-kemampuan manusia, nggak akan mampu. Pasti dari Roh Kudus. Tapi kok bisa? Hanyalah engkau pembuat kejahatan. Karena yang ditekankan hanyalah pengurapan yang dari atas seseorang. Yang sekali lagi semuanya hanya kasih karunia, saudara. Cuman banyak kali orang percaya itu terlalu melihat yang itu. Dipikir bahwa karena Roh Allah bekerja atas kehidupan seseorang, berarti ini orang pasti luar biasa, pasti pribadinya adalah... Bukan saya bilang pasti juga enggak benar, enggak, belum tentu. Belum tentu. Dan saya tidak bilang bahwa semua orang yang melakukan mujizat, mengusir setan itu pasti ditolak Tuhan. Bukan juga, sekali lagi saudaraku, bukan itu. That's not the point. Tapi poinnya adalah kita jangan terlalu hanya memandang pengurapan atas seseorang. Sedahsyat apapun, seluar biasa apapun Roh Kudus bekerja atas kehidupan seseorang. Please, jangan terlalu membesar-besarkan pengurapan yang dari atas itu. Puji Tuhan, kalau memang Tuhan bekerja seperti itu, kalau Tuhan pakai kita seperti itu, haleluya. Segala puji hanya bagi jangan pernah lupa itu. Don't focus on the person. Focus on God who give the person the ability. Fokus sama Tuhan yang sudah memberikan karunia tersebut. Karena inilah yang berbahaya, saudaraku. Makanya kenapa yang ayat yang menjadi ayat mas kita, ini yang disampaikan oleh Yohanes. Next slide, kita lihat pengurapan yang di dalam kita. Inilah yang perlu kita fokuskan baik-baik. Karena pengurapan yang di dalam kita, itu yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Berarti apa? Kalau kita tidak mengandalkan pengurapan yang di dalam seseorang, dia akan mudah menyimpang dari kebenaran. Walaupun pengurapan atas dia itu luar biasa. Dan ini sudah terjadi ulang-ulang kali, saudara. Dalam sejarah gereja. Orang yang terlalu fokus kepada pengurapan yang di atas seseorang, tetapi lupa dengan pengurapan yang di dalam seseorang. Dia bisa menyimpang dari kebenaran, bisa mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, tetapi pengurapannya terdahsyat atas dia. Dan inilah yang menjadi warning dari Yohanes. Kenapa? Karena antikristus, jangan dikira dia orang yang non-Kristen, jangan dikira dia bukan orang gereja, jangan dikira dia orang luar. Nggak. Alkitab sendiri bilang dia adalah dari antara kita. Cuman bukan bagian dari kita. Dia punya urapan atas dia. Makanya dalam kitab Wahyu kita lihat dia bisa melakukan mujizat dan sebagainya. Bisa, saudara. Cuman dia tidak punya pengurapan yang di dalam. Kalau dia tetap pelihara pengurapan yang di dalam, dia akan stick to the truth. Dia nggak akan keluar dari Alkitab. Ya, mohon maaf, berarti saya pegang Alkitab. Tapi dia akan betul-betul, makanya penekanannya adalah pengajaran. Pengajaran. Itu yang ditekankan di situ. Dia nggak cuma khotbah, nggak cuma saudara ya khotbah inspirasional, motivasional dan sebagainya. Saudaraku ya kan khotbah yang mungkin profetik dan seterusnya. Stick to the teaching. Stick mengajar. Yohanes 16 ayat 13 bisa ditampilkan, ada yang terkenal tentunya sudah dikasih Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, the spirit of righteousness, roh yang membawa kepada kebenaran itu, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang bekerja di dalam seseorang, dia akan selalu kembali mengarahkan kita kepada firman Tuhan. Karena kebenaran ya cuma ada dalam firman Tuhan. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada hal-hal yang akan datang. Dia selalu membawa orang untuk lebih mengerti lagi firman Tuhan. Dan ini Yesus janjikan kepada murid-murid yang by the way saudara, sudah 3,5 tahun diajar sama guru di atas segala guru. Sudah diajar oleh guru agung, Tuhan Yesus sendiri. Tapi Yesus sendiri masih bilang,
Masih banyak yang aku ingin ngajarkan kepada kamu, tapi kamu belum sanggup untuk mendengarnya. Walaupun udah 3,5 tahun diajar, bukan cuma guru SAC, saudara. Bukan guru sekolah kita dan sebagainya. Yesus sendiri yang ngajar 3,5 tahun. Ternyata mereka masih juga belum banyak pahamnya, masih banyak salah paham, masih banyak salah mengerti. Makanya Yesus berkata, Roh Kudus akan memampukan kamu. Roh Kuduslah yang akan melengkapi apa yang sudah kumulaikan. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kamu pengertian lebih mendalam lagi. Ya, jadi bukan masalah hebat gurunya apa enggak, saudara, bukan. Saudara. Tapi memang kalau memang belum mampu menerima, ya nggak akan bisa paham dan membutuhkan Roh Kudus yang bisa mengajar sama mereka. Makanya Yesus janjikan, I go out and the Spirit will come. Take my place, parakletos. Dia akan menggantikan tempatku. Dan apa yang sudah aku kerjakan, dia akan terus kerjakan. Apa yang sudah aku lakukan, dia akan ingatkan itu. Dan dia akan menggenapinya, dia akan menyempurnakannya. Dan inilah yang dikerjakan Roh Kudus dalam kita, saudara. Dia akan membukakan lebih jauh lagi firman Tuhan itu di dalam pengajaran. Makanya saudara dikasih Tuhan, cari firman Tuhan yang mengajar sama kita. Ada amin, saudara? Yang ngajar sama kita. Karena itulah amanat agung. Pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Dan ajarkanlah semua yang telah kuajarkan kepadamu. Banyak orang berpikir, wah amanat agung penginjilan. Oke. Baru separuh. Berikutnya adalah pengajar. Harus diajar. Banyak orang bilang, wah kita harus menggenapi amanat agung. Ayo kita menginjil. Betul, menginjil. Tapi menginjil itu juga mengajar setelah itu. Oke, pengajaran itu penting, saudara, supaya kita tetap tinggal dalam kebenaran. Next, kembali lagi kita lihat slide berikutnya. Ya, saudara, mohon maaf, masih slide yang terakhir tadi ya. Slide yang. Jadi dalam pengajaran, balik lagi. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan mengajar kita. Kembali lagi pada pasal 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Wah. Kalau itu ngapain saya ke gereja, ngapain saya belajar firman Tuhan, ngapain saya dengar khotbah kalau memang saya tidak perlu diajar sama orang lain. Bukan itu yang dimaksudkan di sini, saudara. Ya. Tentunya Yesus memberikan karunia-karunia, salah satunya adalah guru, pengajar. Ya karena memang harus ada diajar. Di amanat agung sendiri mengatakan harus diajar. Tapi rupa-rupanya ditekankan di sini adalah kalau pengajarannya itu berfokus kepada manusia, karena ini yang kita baca antikris. Coba kita baca dari ayat 20, saudara ya. 1 Yohanes 2 ayat 20 boleh ditampilkan. 1 Yohanes 2 ayat 20. Kembali kata pengurapan di sini ya. Diucapkan dan seterusnya ya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Mengetahui tentang apa? Tentang apa yang akan terjadi di akhir hari terakhir. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Terus, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Yohanes lah yang memberikan istilah antikristus, mengajarkan tentang antikristus kepada gereja. Supaya mereka waspada, karena ini yang berbahaya. Anti artinya sudah dikasih Tuhan, bukan cuma melawan. Tetapi anti juga berarti menggantikan. Bukan cuma satu pribadi yang melawan Kristus, tetapi juga pribadi yang mencoba untuk menggantikan posisi Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah yang namanya antikristus. Jadi dari sini kita bisa belajar antikristus ini tidak selalu adalah orang yang selalu menjelek-jelekan, selalu mengutuki Kristus. Bukan. Itu benar juga. Tetapi di satu sisi yang lain, antikristus juga berusaha menggantikan posisi Kristus dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan saudara dan saya. Entahkah bentuknya apa, siapakah orangnya, setiap orang yang mencoba menaruh posisinya di tempat yang hanya Tuhan Yesus boleh ada, itulah yang namanya antikristus. Dan dengan cara bagaimana dia bisa memposisikan dirinya sebegitu hebatnya dalam kehidupan orang percaya. Karena dia akan menekankan bahwa kamu harus diajar sama saya. Kamu harus dengar ajaran saya. Kamu harus ikut semua ajaran saya. Makanya Yohanes bilang, kalau pengurapan ada di dalam kamu nggak perlu dengerin orang-orang yang mau mengindoktrinisasi, cuci otak, yang mau mengubah pola pikirmu, yang mengekang kamu, kontrol kamu dengan sebagainya. Karena Roh Kudus akan ajar sama. Roh Kudus akan mengingatkan firman.
yang pasti antikristus tidak akan lakukan firman Tuhan. Dia pasti akan mengajarkan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi Roh Kudus akan selalu membawa kita kembali, balik lagi sama kebenaran, sama pengajaran. Yang setuju katakan amin, saudaraku ya. Terus ayat yang ke-23 terus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, yang juga memiliki bapa. Terus. Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ayat 26. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang apa, saudara? Berusaha menyesatkan kamu. Saya bisa bayangkan, gereja mula-mula, saudara baca kitab Kisah Para Rasul. Enggak ada gembala. Setiap kali Paulus membuka sebuah gereja, belum ada pendeta, belum ada sekolah kitab, belum ada gelar PDP, PDM, PDT, enggak ada, saudara. Enggak ada sekolah untuk dikirim orang untuk jadi hamba Tuhan, enggak ada. Tapi toh, tanpa ada satu tokoh, tanpa ada pemimpin, gereja tumbuh. Walaupun Paulus enggak tinggal tahun-tahunan di situ, gereja hidup. Kadang-kadang dia cuma berapa minggu, ada di sebuah kota, harus check out lagi karena apa? Sudah terjadi kerusuhan dan sebagainya. Bagaimana dengan orang yang percaya di situ? Hidup-hidup aja. Kenapa bisa? Roh Kudus. Ada amin, saudara? Artinya apa? Tidak butuh orang yang harus jadi orang yang begitu. Bukannya Tuhan tidak bisa angkat. Tuhan akan angkat nantinya gembala dan seterusnya. Tapi Roh Kudus itu bekerja selalu, saudaraku ya. Walaupun gak ada rotan, akar pun jadi gitu ya. Roh Kudus bisa pakai apa yang tersedia. Dan tetap gereja bertahan. Nanti Paulus datang kembali kunjungan yang kedua, baru dia angkat penatua, baru dia angkat pemimpin. Karena gereja, apa yang Tuhan kerjakan gak pernah bergantung sama manusia. Ada amin, saudara? Saya mau katakan AMS tidak bergantung kepada manusia. Untuk bisa tetap ada. Untuk tetap bisa hidup. Bahkan bukan cuma bertahan, bertumbuh dan berkembang. Tambah banyak jiwa. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa? Roh Kudus yang mampukan. It's not about one person. It's never about one person. It's all about Jesus and His Spirit working in us. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan sudah pakai orang-orang yang sudah pernah ada. Tuhan yang sama bisa pakai kita semua juga. Haleluya. Maka jangan pernah kecil hati. Jangan pernah terlalu mengandalkan manusia. Jangan pernah terlalu wow sama seseorang. No, saudara. Bukan kita tidak menghargai, tentunya harus hormati orang yang layak dihormati. Tapi sekali lagi, saudara, keberadaan gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan yang sudah dimulaikan di tempat ini, apa yang Roh Kudus sudah mulaikan, akan diselesaikan sampai sempurnanya. Maka mari jemaat AMS, sing-singkan dengan, siap melayani, siap majukan pelayanan kita di tempat ini. Amin, saudara, siap jangkau jiwa yang lain lagi. Roh itu ada di dalam kita. Mungkin kita pikir, aduh Pak Bugam, kenapa ya tiap minggu ganti khotbah dan sebagainya. That's okay. Ya, keadaan sudah seperti ini, keadaan terpaksa hari ini. Saya percaya Roh Kudus tetap sama, dia ajaib sudah dikasih Tuhan. Kita sudah terbiasa terima porsi dari Bapak Gembala, saudaraku. Ya, sudah tiap hari seperti itu, tiap minggu seperti itu, sekarang harus ganti dan sebagainya. Well, sudahlah, sudah dikasih Tuhan. Bukannya gimana? Roh Kudus yang penting ada di dalam kita. Ada di tengah-tengah kita. Dia akan mampukan. Dia mampukan Ibu Gembala, dia mampukan saudara semua, dia mampukan Om Luki, dia mampukan pengurus gereja di tempat ini. Selama Roh Kudus ada dalam kita, pengurapan itu ada di dalam kita, percayalah. Tuhan akan terus genapi rencana dalam hidup kita. Kita nggak perlu kecil hati, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Masa depan ada di tangan Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Roh Kudus berorientasi kepada kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran harus dua-duanya bertemu, sudah dikasih Tuhan. Karena Yesus datang membawa kasih karunia dan juga kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita akan tutup sama-sama. Kita angkat pujian. Yesus, Kaulah kebenaran. Haleluya. Kita izinkan Roh Kudus bekerja, dan kalau Dia bekerja, Dia selalu muliakan Yesus di tengah-tengah kita, di dalam kita, di antara kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu.
Saudara, kita izinkan Roh Kudus bekerja. Katakan, Yesuslah kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Kami perlu Engkau Tuhan yang menyelamatkanku. Hanya Engkau yang kami muliakan pagi ini Tuhan. Engkau yang berikanku hidup dan pengharapan. Mari ungkapkan isi hati kita, katakan, ku ikut kehendak-Mu. Mari Roh Kudus bekerja di dalam kami. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Ku nyatakan janji-Ku. This is my promise, Lord. This is my vow, Lord. Oh, kami mau hidup hanya bagi-Mu. Ku hidup bagi-Mu. Mari kita menyembah Yesus pagi ini. Mari Roh Kudus bekerja di dalam kami. Biarlah Engkau ditinggikan dalam kami, melalui kami Tuhan. Oh, dan kami mau selama kami hidup Tuhan, kami hanya akan memandang-Mu Tuhan. Tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku. Kami serahkan hidup kami, pimpin kami, ya Roh kebenaran, selama ku hidup. Ku hidup bagi-Mu, hatiku hanya menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Oh, selama kami hidup, kami hanya menyembah-Mu. Kami hanya memandang-Mu Tuhan. Yes Lord. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Mari kita menyembah Tuhan, saudara. Saya izinkan saudara untuk menyembah dengan kata-kata sendiri, sementara musik terus memainkan pujian ini. Haleluya. Mari kita agungkan Yesus. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia. Gunakan kata-kata saudara. Mari bermazmur di dalam hadirat Tuhan. Mari memuji Yesus. Mari izinkan Roh Kudus berkarya dengan leluasa di dalam dan di tengah-tengah kita. Mari tinggikan Dia, mari lepaskan hadirat-Nya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, hanya Kau saja ya Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memulihkan, Roh Kudus memulaikan sesuatu yang baru. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus dahsyat, Roh Kudus luar biasa. Kau ajaib, Kau mulia Tuhan. Terima kasih Bapa. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan di dalam dan melalui kami Tuhan. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin, amin, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi
katakan dengan iman, curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, amin amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi sekarang ini Tuhan. Terima kasih. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika Engkau ditinggikan, ketika Roh Kudus bekerja, Aku akan mencurahkan kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Pagi ini saya mau berdoa bagi saudara yang membutuhkan Roh Kudus untuk membuka sesuatu yang baru. Karena Roh Kudus selalu ada di depan. Ketika Tuhan sedang bekerja, Roh Kudus yang akan tampil pertama. Roh Kudus yang akan memulai di dalam hati saudara. Saya percaya pada pagi hari ini, ada banyak di antara saudara yang Roh Kudus mau tanamkan benih di dalam diri saudara. Seperti Maria, saudara akan mengandung keajaiban Tuhan. Karena Roh Kudus bekerja di dalam saudara. Belum pernah terjadi mungkin, belum pernah saudara lihat mungkin. Sesuatu yang saudara sedang mau coba untuk mulaikan. Saudara mau merintis sesuatu. Roh Kudus selalu ada di depan. Roh Kudus selalu bekerja di awal. Mari buka hati saudara sama Roh Kudus. Angkat tangan saudara kalau saudara sedang berjuang untuk memulai sesuatu yang baru. Saya mau berdoa buat saudara pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Roh-Mu sudah dicurahkan di dalam kami ya Tuhan. Pengurapan itu ada di atas dan di dalam kami ya Tuhan. Dan bila Roh Kudus bekerja, Roh Kudus yang akan membuka jalan bagi kami. Roh Kudus yang akan melayang-layang di atas kehidupan kami. Roh Kudus yang akan merestorasi. Roh Kudus yang akan membaharui. Roh Kudus yang akan memulaikan sesuatu yang baru. Yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar, belum pernah timbul dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Roh Kudus sanggup kerjakan di dalam kami. Roh Kudus yang akan memulaikan di dalam kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau ditinggikan pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus membawa kami untuk semakin memuliakan Engkau. Dan setiap kami pagi hari ini mulai mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mulai memiliki benih Roh Kudus di dalam kami. Sehingga kami bisa memulai sesuatu yang baru ya Tuhan. Seperti Maria mengandung kedahsyatan yang daripada Engkau. Seperti Maria mengerjakan sesuatu yang belum pernah didengar oleh manusia. Allah menjadi manusia. Bekerjalah ya pribadi ilahi di dalam diri kami. Kerjakan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah gereja, di tengah setiap kami ya Tuhan pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sendiri akan mengurapi. Engkau sendiri sudah memberikan meterai itu. Jaminan itu atas kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami mulai hidup di dalam pengurapan. Mulai hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan Engkaulah sendiri yang akan membawa semua yang Engkau mulaikan sempurna di dalam kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang berdoa katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Yesus. Terima kasih Pak Nemo Bahari buat firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman itu tetap bertumbuh dan hidup di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Karena pengurapan Roh Kudus itu penting ya. Jangan sia-siakan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita berdayakan Roh Kudus itu. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Saudara Stephen. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebelum saya membuka pengumuman, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Boleh mengangkat tangannya. Ada Bapak Ibu? Haleluya. Minggu depan kita akan bertemu kembali di tempat ini tanggal 19 Juni 2022 yang akan dimulai dengan doa Biston jam 8 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah jam 8.25. Bagi Bapak Ibu yang berada di online bisa mengikuti kembali ibadah online dengan Zoom meeting yang tertera di layar. Kami juga mengundang Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin menonton kembali ibadah-ibadah yang sudah berlalu, bisa menonton di YouTube dengan men-search Pendeta Jaya Wandatu Ministry, seperti yang tertera di layar. Kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah Biston jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam. Untuk ibadah Biston melalui meeting ID
yang tertera di layar. Setelah ini, kami mengundang seluruh anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu jam 10.15 untuk meeting ID dan passcode sesuai yang tertera di layar. Kami mengundang ibadah online untuk usia tunas muda kelas 5-9 setiap hari Jumat jam 7 malam untuk meeting ID dan passcode sesuai yang di layar. Bagi informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Mary atau Ibu Sandy. Kami juga mengundang seluruh remaja dan dewasa muda PDMS untuk mengikuti ibadah online setiap hari Sabtu jam 7:30 malam bersama Pastor Nemo. Dan kami juga banyak sharing dan membacakan firman Tuhan untuk meeting ID dan passcode sesuai tertera yang di layar. Kami menghargai setiap apresiasi bagi Bapak Ibu yang tetap mengikuti protokol ibadah PDMS dengan menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan menghindari jabat tangan. Untuk itu, kami juga setelah ibadah ini, untuk Bapak Ibu untuk tetap duduk di tempat masing-masing dan mengikuti arahan asyir. Sekian pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Kita tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, peganglah tanganku Roh Kudus. Nanti Bapak Nemo Bahari memberikan doa berkat serta doa penutup. Angkat tangan kita, minta pengurapan Roh Kudus. Pegang tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari. Tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Nanti Bapak. Tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, peganglah tangan kami hari ini, sepanjang minggu ke depan, sepanjang bulan, tahun, bahkan seluruh umur hidup kami Tuhan. Arahkan hidup kami hanya kepada kebenaran-Mu saja ya Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi orang-orang benar dalam seluruh kehidupan kami. Tak lupa kami berdoa di akhir ibadah kami, bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah pemerintah kami, berkatilah kota kami, berkatilah tempat tinggal kami, berkatilah seluruh pemimpin yang ada Tuhan. Berkati juga gereja-Mu yang yang kudus Tuhan di seluruh negeri kami, yang sedang beribadah ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu semakin nyata atas bangsa ini.